Menumbuhkan budaya menulis di kalangan mahasiswa bukanlah perkara gampang. Apalagi, belakangan muncul gaya hidup instan di kalangan mahasiswa, seperti kecenderungan mahasiswa melakukan plagiasi atau penciplakan karya tulis, demi melengkapi tugas-tugas yang diberikan dosen kepada mereka. Sebutlah makalah. Mereka hanya mendownload atau mengunduh materi-materi dari internet yang berkenaan dengan topik yang dibutuhkan untuk makalahnya, lalu meng-copy-paste ke Microsoft Word. Dengan sedikit perubahan atau modifikasi, jadilah makalah yang siap mereka kumpulkan sebagai tugas perkuliahan. Parahnya, makalah tersebut seringkali tidak disertai sumber atau alamat yang jelas, seperti dari mana rujukan tersebut diambil, sehingga seolah-olah si pengumpul tugas ini ingin mengklaim bahwa konten makalah mereka tersebut sebagai karya orisinalitas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hari ini kita akan membahas satu isu yang diperbincangkan oleh masyarakat akademisi dan peneliti di Indonesia terkait dengan penggunaan joki untuk tugas akhir dan juga melibatkan proses plagiarisme hasil karya tulis dari mahasiswa. Untuk mengorek informasi terkait dengan perjokian tersebut, saya telah memiliki beberapa narasumber yang sangat kompeten. Saya kenalkan pertama kali adalah Bapak Profesor Arman, pengamat kebijakan. Kemudian yang selanjutnya adalah Profesor Liza, merupakan pengamat pendidikan. Dan yang terakhir adalah tamu spesial saya adalah Bapak Tejo, yang merupakan pelaku dari perjokian. Nah, sebelum kita ke Pak Arman dan juga Ibu Liza, saya ke Bapak Tejo dulu ya. Ini Pak Tejo ini bukan nama sebenarnya ya, Pak pemirsa. Pak Tejo? Ya, Bu. Bagaimana awalnya Bapak bisa menjadi joki? Boleh dijelaskan kepada kami, Awalnya mungkin hanya membantu saja, tapi kemudian karena ada orang yang membutuhkan jasa saya, dan kemudian ya sudah saya menyanggupi. Terakhir ke sini saya melakukannya secara profesional gitu, dengan tarif tertentu. Sudah berapa tahun, Pak? Sepertinya sudah banyak pengalaman ini. Sudah lama, Bu, sekitar 5 tahun mungkin. Menarik. Nah, dengan pengalaman Bapak sudah 5 tahun ini, Bapak pasang tarif berapa, Pak? Saya menyesuaikan dengan data dan orangnya. Kalau semennya itu S1 di bawah 5 jutaan gitu. Kalau menyelesaikan tugas tesis itu di bawah 10, dan kalau disertasi di bawah 15-an. Oke, lumayan fantastis juga ya Pak ya untuk tarifnya ya Pak. Lalu biasanya pelanggannya ini dari kalangan apa Pak? PTSK atau PTN kah? Dari PTN ada, dari PTS juga ada, mahasiswa tingkat akhir yang dimana mereka itu mungkin udah terlalu malas untuk mengerjakan atau jenuh dengan keadaan gitu, jadi dia ingin melakukan jalan singkat dan dengan cepat mereka datang ke saya. Kalau tesis disertasi itu biasanya pelanggan saya itu karena dia sibuk dan bekerja dan kemudian tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugas akhirnya, dia meminta saya untuk membantu. Oke. Kalau dilihat dari pelanggannya sepertinya sangat bervariasi ya Pak, dari S1 sampai S3. Saya jadi penasaran ini Pak, background pendidikannya apakah S1 kah atau S2 atau S3 gitu Pak? Saya hanya S1, Bu. Oh, begitu ya. Terus kemudian bagaimana ini Bapak mengerjakan? Mungkin kan S1 tapi mengerjakan disertasi atau tesis itu kan sepertinya juga sangat rumit gitu Pak. Ya, tahun pertama itu tidak berani menyelesaikan tesis dan disertasi. Ke sini karena ada ini baru saya bisa mengerjakan. Itu pun saya sih kebanyakan hanya mengkloning saja dari skripsi, dari disertasi atau dari tesis yang lalu, kemudian saya olah, saya modifikasi itu. Jadi tidak, sebenarnya datanya pun tidak otentik lapangan, saya hanya memodifikasi data yang tesis yang sebelumnya. Oke, nah sejauh ini selama 5 tahun ini nggak pernah ketahuan ya Pak ya? Saya nggak tahu anak-anaknya ya di kampusnya ya, tapi sejauh ini sih relatif aman ya Bu. PTS dan PTN sih yang hari ini beroperasi ini tidak terlalu ketat untuk urusan originalitas tugas akhir. Oke Pak, saya menangkap satu poin yang menarik ini, bahwa PTN maupun PTS ini tidak terlalu ketat atau ketat ya dalam menyeleksi tugas akhir dari mahasiswanya. Nah, ini sudah ada pengamat kebijakan terkait pendidikan di Indonesia, Bapak Arman, Prof. Arman. Nah, bagaimana Bapak ini menyikapi suasana kampus yang ternyata juga memudahkan para joki ini beraksi nih Pak? Nah, bagaimana menurut Bapak?
Baik, terima kasih Mbak Nanis. Jadi ini menurut saya merupakan sebuah penyimpangan yang terjadi dalam dunia akademisi, dan ini memang awalnya secara sembunyi-sembunyi dari mulut ke mulut. Sampai saat ini bisa kita lihat informasi tentang perjokian ini bahkan sudah tersebar di mana-mana, di batang pohon, di tower PLN seperti itu dan lain sebagainya. Itu gampang sekali dicari. Ketika ini terjadi dalam dunia pendidikan, ini merupakan salah satu kesalahan yang fatal. Praktik-praktik penyimpangan dalam hal penulisan karya tulis ilmiah ini sangat tidak kita harapkan. Ketika praktik-praktik ini tetap dibiarkan dan dipelihara, akan menyebabkan kecacatan dalam dunia pendidikan kita. Ini menurut kami. Oke Pak, saya sepakat ya bahwa ini adalah tindakan tidak terpuji dan melanggar aturan. Nah, tapi sebetulnya apakah sudah ada Pak regulasi yang mengatur terkait dengan hal ini? Ya, benar. Jadi kalau kita bicara kebijakan, sebenarnya dari Permen nomor 17 tahun 2010 itu sudah ada yang tertera di Permen nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Nah, di sana sudah disebutkan bahkan secara jelas, baik itu tata cara pencegahan dan juga sanksi yang akan diberikan ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, berkaitan dengan contohnya ketika pelanggaran itu terjadi, sanksinya apa? Mahasiswa sendiri di Permen nomor 17 tahun 2010 ini pasal 12 itu mereka akan mendapatkan beberapa sanksi. Yang pertama dari mulai sanksi teringan yaitu adalah teguran. Teguran setelah itu nanti akan diberikan peringatan tertulis, selanjutnya bisa dilakukan penundaan pemberian sebagian hak mereka sebagai mahasiswa. Bisa juga selanjutnya dilanjutkan dengan sanksi pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa. Selanjutnya bisa pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Dan selanjutnya juga bisa pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Dan terakhir adalah pembatalan ijazah. Jadi di sini ketika mereka melakukan perjokian, plagiarisme, ini sebenarnya sangat merugikan mereka sendiri. Beberapa langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh institusi khususnya perguruan tinggi. Di mana pada poin pertama itu pimpinan perguruan tinggi harus mengawasi pelaksanaan atau menerapkan kode etik, baik itu pada sisi mahasiswa maupun kepada dosen atau peneliti atau juga tenaga pendidikan yang ada di lingkungannya. Sudah bisa ditanggulangi oleh jurusan atau prodi, bahkan kepada tingkat dosen pembimbing terutama yang memang dekat dengan mahasiswa yang dibimbingnya. Demikian Bu Nanis dari saya. Oke Pak, saya tangkap ya. Jadi intinya untuk regulasinya sebetulnya sudah ada, tinggal praktek di lapangan ya. Nah, ini saya sudah punya narasumber kami selanjutnya yakni Prof. Liza. Ini beliau adalah seorang akademisi yang merupakan juga pengamat pendidikan. Nah, Prof. Liza, halo, apa kabar Prof. Liza? Kabar baik, Bu. Nah, Prof, ini saya tertarik ya dengan pernyataan Prof. Arman yang menyebut bahwa ternyata regulasi ini sudah ada, bahkan sejak tahun 2010 begitu. Namun, menurut pengalaman dari Prof. Liza sendiri, di lingkungan kampus ini seperti apa, Prof? Semudah itukah pelaksanaannya atau semudah apa joki ini terdeteksi? Nah, ini dosen-dosen ini yang lebih paham. Bagaimana, Prof? Untuk mendeteksi sebuah kasus perjokian ataupun kasus plagiarisme, kita harus tahu penyebab terjadinya kasus itu. Nah, tidak kita pungkiri, generasi kita sekarang ini adalah generasi strawberry. Nah, generasi ini sebenarnya mempunyai banyak gagasan, tetapi sangat mudah menyerah. Jadi, mereka itu ingin terlihat wah, tetapi begitu dihadapkan oleh masalah, dan kasus ini diminta untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah, nah mereka sudah merasa itu sesuatu yang sangat susah. Ketika ada cara yang gampang dengan cara perjokian, kenapa mereka tidak coba? Tapi biasanya kalau mahasiswa yang nggak pakai joki sama yang pakai itu ada bedanya nggak sih, Prof? Nah, ini mungkin yang sulit dideteksi kan? Nah, ini bagaimana? Sebenarnya kalau bagi seorang pembimbing akademik, itu proses pembimbingan bukan dalam jangka waktu yang pendek, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun. Nah, mereka akan tahu ini adalah karya ilmiah yang melalui proses perjokian atau tidak, dilihat dari karakter mahasiswanya. Ketika mahasiswa yang tadi itu sudah hampir mendekati dropout, yang mungkin karakternya selama ini waktu perkuliahan, waktu proses pembimbingan itu sangat sering tidak hadir, tidak memiliki interaksi yang terlalu signifikan, tetapi tiba-tiba datang membawa sebuah
tulisan yang sudah komplit, yang sudah lengkap, yang siap untuk dipublikasikan itu menjadi suatu pertanyaan bagi seorang pembimbing skripsi. Jadi memang sangat mudah sekali mendeteksi kalau memang akan si pembimbing skripsi tersebut mempunyai interaksi. Jadi di sini peran pembimbing itu sangat besar. Oke. Nah, kemudian untuk di tingkat kampus sendiri, bagaimana praktik pencegahan maupun penanggulangan dari perjokian dan juga plagiarisme ini, Prof? Isu perjokian dan plagiarisme ini itu sudah banyak sekali metode-metode pencegahan yang sudah dilakukan oleh pihak kampus. Salah satunya adalah selalu adanya sosialisasi kepada para pembimbing karyanya untuk senantiasa mendampingi mahasiswa mereka. Karena dengan adanya pendampingan tadi akan, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan tahu bahwa mahasiswa ini aktif tidak, benar-benar apa yang dia tulisnya itu betul-betul sesuai dengan pikirannya, dengan cara kita berinteraksi. Kita akan ketika berinteraksi, kita akan tanya, oh ini kenapa? Kenapa kamu tulis seperti ini? Ini dapat sumbernya dari mana? Nah, jadi interaksi yang seperti itulah yang sangat diperlukan. Nah, kampus sudah mensosialisasikan mekanisme ini. Nah, yang kedua, dengan penerapan cek plagiarisme dengan penggunaan Turnitin. Nah, kampus untuk masa-masa awal itu memberikan kelonggaran dengan cara hanya meloloskan skripsi yang lolos tes Turnitin 25%. Jadi dalam ambang 25% itu sudah memungkinkan untuk diloloskan. Yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan konsep kejujuran kepada mahasiswa tersebut. Itu sudah dilakukan otomatis dari penanaman karakter dari pertama kali mereka tergabung di universitas tersebut. Nah, langkah terakhir yang baru-baru ini digulirkan adalah pembentukan komite etika ilmu pengetahuan. Badan ini harus terintegrasi dengan universitas-universitas, kemudian dengan lembaga-lembaga penelitian swasta, sehingga terbangun sistem bank data penelitian di Indonesia. Jadi ada Turnitin dan ada bank hasil data penelitian Indonesia. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang dilakukan untuk pencegahan dari proses plagiarisme ataupun proses perjokian tadi. Begitu pandangan saya. Baik, terima kasih Prof. Sangat komprehensif pemaparannya ya. Nah, ini saya kembali lagi ke Pak Tejo nih Pak. Sebagai seorang yang pernah menempuh S1 ini Pak, apa saran Bapak untuk mahasiswa yang hendak melakukan perjokian atau plagiarisme ini Pak? Yani biar mahasiswa ini sadar begitu Pak? Ya harus rajin belajar dan rajin menaati dosen pembimbing. Saya pikir itu akan mudah sebenarnya. Sebenarnya tidak sulit ya, hanya kebanyakan ya konsumen yang ke saya itu karena ya dia tidak mau ribet saja dalam melakukan penelitiannya. Gitu. Baik. Saya juga mau minta closing statement mungkin dari Pak Arman maupun Ibu Liza ini terkait dengan situasi yang ada sekarang ini. Kira-kira sesuai dengan background Bapak dan Ibu sekalian, apa yang sebaiknya dilakukan ya untuk pihak-pihak terkait, sarannya untuk meminimalkan kejadian perjokian dan juga plagiarisme di masa yang akan datang. Silakan Prof. Arman. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nanis. Kita mencoba menerapkan aturan-aturan yang telah ada dan coba diimplementasi di lembaga kita dan juga diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Itu menurut saya poinnya. Baik. Silakan Prof. Liza, mungkin ada tambahan. Sebagai tambahan dari saya, jadi komunikasi itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi pencegahan kasus plagiarisme ini. Khususnya adalah komunikasi antara pembimbing dengan mahasiswa, komunikasi antara orang tua dengan anaknya, si mahasiswa ini. Kalau proses komunikasi ini berjalan dengan baik, kasus-kasus perjokian ataupun plagiarisme ini tentunya akan terdeteksi dengan baik sebelum ini menjalar keluar. Baik. Saya mendapat poinnya. Jadi betul ya, pemirsa, bahwa memang poin dari kasus yang terjadi ini adalah kejujuran yang paling utama ya. Jadi saya berharap semoga ke depan para mahasiswa lebih idealis, lebih jujur, dan juga meningkatkan komunikasi kepada pembimbing untuk menyelesaikan tugas akhirnya sehingga kasus plagiarisme dan juga perjokian ini tidak terjadi lagi. Demikian diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.